Ya, kita doa dulu yuk. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Oke. Nah, teman-teman, sebelumnya dari aku dulu, sebelum teman-teman bertanya, ini adalah hari Rabu, besok hari Kamis Maghrib itu udah 1 Muharram. 1 Muharram itu adalah Kamis Maghrib ya. Nah, jadi besok Maghrib. Besok Maghrib itu teman-teman udah boleh menjelang Maghrib ngambil wudhu sebelum azan Maghrib lalu baca doa awal tahun akhir tahun. Harusnya hari ini aku buat video awal tahun akhir tahun deh. Nanti siang deh aku buat ya. Nah, baca doa akhir tahun lalu sholat Maghrib lalu ba'diyah Maghrib lalu kemudian baca doa awal tahun baru kemudian teman-teman karena ini malam Jumat boleh baca Al-Kahfi, Al-Muluk dan lainnya ya. Siap Bunda Ami ya. Oh, tadi lupa aku buat ya. Harusnya aku buat tentang doa awal tahun dan akhir tahun ya. Siap Mbak Lola. Oke, siap Mbak Husnul, Mbak Dedah ya. Nah, siap Mbak Yeyen ya. Iya, siap ya Mbak Najwa, Mbak Nining. Teman-teman yang mau bertanya boleh ditulis lagi ya. Nah, semoga semoga Muharram hari ini, tahun ini jauh lebih baik karena kita udah pakai ilmu melewati Muharram kita dibanding Muharram di tahun-tahun sebelumnya ya. Siap Mbak Mulki, Mbak Siti Aisyah ya, Mbak Yeyen. Oke. Nah, Ustazah, iya boleh-boleh nanti aku buatin atau teman-teman bisa lihat di Majmu' Syarif. Dibaca aja ya. Nah, kalau teman-teman, aku jelaskan dulu sebentar ya tentang amalan Muharram. Jadi besok Maghrib itu, aku ulang sebentar. Sebelum Maghrib, ambil wudhu lebih awal, pakai mukena, bentang sejadahnya, lalu baca doa akhir tahun. Ya, nah setelah itu kan sholat Maghrib, lalu ba'diyah Maghrib, lalu baca doa awal tahun. Baru dilanjutkan dengan Al-Kahfi dan Al-Muluk dan seterusnya. Nah nanti tanggal 9 Muharram di hari Sabtu kita atau tanggal 5 Juli kita berpuasa Tasu'a dan tanggal 10 Juli kita berpuasa 6 Juli kita puasa Asyura. Ya, itu di Indonesia. Sepertinya di luar negeri coba cari jadwal masing-masing. Nah, kalau teman-teman mau melanjutkan Yasin besok juga bisa, nggak jadi masalah ya. Nah, kalau teman-teman puasa Daud, fokus aja puasa Daudnya. Jadi di bulan Muharram itu sebenarnya puasa yang dianjurkan itu khusus Muharram itu hanya Tasu'a dan Asyura. Tanggal 9, 10 Muharram aja. Cuman kan ada tuh orang-orang yang suka nanya tuh di DM juga, di komen juga. Dia pengen puasa 10 hari berturut-turut. Boleh aja. Tapi niatnya dikembalikan kepada niat yang biasa. Jangan niatnya niat sengaja aku puasa awal tahun, tidak. Atau sengaja aku puasa akhir tahun, tidak. Kalau besok mau puasa, besok puasa Senin Kamis. Nanti Jumatnya boleh puasa ganti. Sabtu Minggu puasa kodo. Senin dan Kamis. Selasa Rabu kodo lagi. Kamisnya Senin dan Kamis, Sabtu Minggunya Tasu'a dan Asyura, Seninnya lagi Senin dan Kamis. Nah itu bisa. Yang penting teman-teman balik ke puasa yang biasa teman-teman pasang niat. Nggak ada puasa 1 awal tahun, nggak ada ya. Oke, udah paham ya. Kalau bayar kodo sekalian, aku saranin 1 niat 1 amal aja. Memang ada Imam Az-Zakaria menyatakan boleh pasang niat dalam 1 amal, tapi ndak usah lah 1 niat 1 amal aja karena pendapat itu juga dibantah oleh ulama lainnya. Jadi ikhtilaf. So teman-teman kalau belum sepuh masih kuat puasa, fokus ajalah ke puasa satu-satu ya. Entah kodo, entah puasa sunnah. Jangan hitung-hitungan sama Allah karena puasa ganti dengan puasa sunnah itu bedanya jauh banget teman-teman ya. Silahkan selamat teman-teman yang udah berpuasa ya. Yang akan berpuasa dan meniatkannya. Semoga Allah bisakan. Kalau hari Jumat niatnya boleh puasa Daud, boleh puasa kodo, nggak jadi masalah. Tapi niatnya itu jangan balik ke puasa Muharram. Sengaja aku puasa tahun baru, nggak kayak gitu ya. Jadi besok Maghrib udah 1 Muharram ya. Lebih tepatnya kalau penanggalannya itu hari Jumat ya. Oke.
Ustazah, besok ada puasa nggak? Besok kembali ke puasa yang biasa-biasa aja, puasa Senin dan Kamis ya. Kalau puasa ganti diambil di hari Senin dan Kamis boleh, tapi niatnya satu aja. Kalau mau puasa ganti aja. Kalau mau puasa Senin dan Kamis, Senin Kamis aja. Ustazah, kalau kita sujud, mata itu terletaknya kemana? Mata itu letaknya ke tempat sujud. Jadi kalau kita sholat itu, mata kita itu ke tempat sujud mbak ya. Nah, hanya berubah matanya jika tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka arahkan matanya ke telunjuk. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu balikkan lagi matanya ke tempat sujud. Gitu caranya ya. Kalau besok kita tidak dapat puasa, amalan apa yang bisa kita lakukan? Besok masih puasa Senin dan Kamis kok ya, dan besok belum 1 Muharram. Mulai maghribnya 1 Muharram kok ya. Tapi kalau teman-teman yang haid, teman-teman masih bisa melakukan yang namanya puasa sholawat ya, atau kemudian berzikir, atau sekedar mengingat kekurangan diri, atau itulah ya, atau mengulang hafalan boleh. Ustazah, jelaskan dulu puasa di bulan Muharram. Oke, teman-teman share tautan, tap layarnya. Aku ulang lagi, teman-teman fokus ya. Siap Pak Basuki, Mbak Yayan, jazakunallah. Aku ulang lagi, teman-teman fokus ya. Oke. Setuju, tulis setuju dulu, setuju ya. Sabar ya Zah, iya nggak apa-apa, ini karena baru masuk aja mereka. Kita ulang lagi, setuju ya, tulis dulu setuju ya. Aku ulang pelan-pelan ya. Teman-teman yang ada bawa handphone boleh catat, atau teman-teman yang yang bawa pena dan kertas boleh catat ya, atau sekedar di screen recorder tapi bukan untuk di share ya, bukan untuk di share, untuk kepentingan pribadi aja ya. Clear ya. Nah, nanti yang nge-share-nya cukup aku aja ya. Oke, fokus. Jadi begini ya teman-teman, aku pelan-pelan ya. Hari Jumat itu 1 Muharram, tahun baru Islam. Hari Jumat itu 1 Muharram. Oke, sampai sini clear ya. Nah, jadi nanti berarti besok kan hari Kamis, Jumat itu 1 Muharram. Oke, berarti besok maghrib itu udah 1 Muharram. Karena pergantian waktu dalam Islam itu adalah di maghrib. Ini kan hari Kamis nih, Rabu nih, besok maghrib. Jadi besok itu menjelang maghrib, teman-teman ambil wudhu lebih awal. Oke, sebelum azan maghrib tuh udah berwudhu kayak gitu loh. Lalu pasang mukena, yang penting tutup aurat, bentangkan sejadah, baca doa akhir tahun. Doa akhir tahun bisa dilihat di kitab-kitab doa di Majmu' Syarif, atau bisa dilihat di internet. Nanti aku buatkan videonya ya. Nah, aku lupa buatin videonya guys, nanti aku buatin ya. Nah, teman-teman baca doa akhir tahun, dibaca aja enggak apa-apa. Lalu kan sholat maghrib tuh. Lalu teman-teman ba'diyah maghrib tuh. Lalu baca doa awal tahun. Sebelum maghribnya akhir tahun, setelah maghribnya awal tahun. Nah, karena kebetulan besok itu hari Kamis, boleh dilanjutkan dengan Yasin, atau sekedar Al-Muluk, Al-Kahfi itu boleh. Kalau haid tetap boleh lakukan kok. Baca doa awal dan akhir tahun orang haid nggak apa-apa kok. Dah, ini yang pertama. Semoga paham ya. Nah, nanti nggak apa-apa kalau ada yang baru lagi teman-teman kita nanya, kita ulang lagi nggak apa-apa. Yang penting semakin banyak kita ulang, harapan aku semakin banyak yang mengamalkan. Nggak masalah ya. Nah, kemudian itu kan tanggal 27 1 Muharram. Sebenarnya puasa yang dianjurkan di bulan Muharram itu cuma 2 guys. Yang pertama adalah tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram. Itu namanya 9 Muharram itu 5 Juli. Jadi bukan hari Jumat, 5 Juli, Jumat depan ya, Sabtu depan. 5 Juli dan 6 Juli. Harinya itu Sabtu dan Minggu. 5 Juli itu niatnya puasa Tasu'a namanya. Nah, 6 Juli puasa Asyuro namanya. Jadi Sabtu dan Minggu 5 dan 6 Juli atau 9 10 Muharram namanya puasa Tasu'a dan Asyuro ya, Tasu'a dan Asyuro.
Nah itu dua puasa yang dianjurkan takhusus pula bahasa Indonesianya itu apa ya? Khusus di bulan Muharram. Nah gitu ya. Jadi masih lama itu, Sabtu depan itu ya 5-6 Juli. Sengaja aku puasa Tasu'a sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Asyura sunnah atasku karena Allah. Nah pertanyaannya, banyak orang menyatakan puasa akhir tahun apa? Puasa awal tahun apa? Kayak gitu kan guys. Nah, yang dikhususkan di bulan Muharram itu saja. Nah, sementara aku kan pengen puasa awal tahun Ustazah. Aku kan pengen puasa akhir tahun. Aku kan pengen puasa 10 hari di bulan Muharram. Kayak gitu. Nah, sebenarnya guys, puasa 9 hari berturut-turut itu bulan kemarin, Zulhijjah. Sementara di bulan Muharram itu hanya dianjurkan memperbanyak puasa saja. Jadi bukan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10, puasanya 9, 10 aja. Cuman kalau teman-teman pengen nih memperbanyak puasa di bulan Muharram, boleh. Nah caranya begini, besok kan puasa Senin Kamis, oke? Nah terus hari Jumat, Sabtu, Minggu nanti puasanya mungkin bisa jadi puasa qadha bagi yang masih ada qadha. Nah hari Seninnya, Senin dan Kamis lagi. Selasa Rabunya qadha. Iya kan? Nah nanti hari Kamisnya Senin dan Kamis lagi. Hari Jumatnya boleh qadha lagi. Sabtu Minggunya Tasu'a dan Asyura. Betul ya? Seninnya Senin Kamis lagi. Nah itu bisa. Jadi puasa di bulan Muharram tidak ada keharaman. Boleh. Karena di bulan Muharram bukan wilayah haram berpuasa. Boleh memperbanyak puasa tetapi kembali niatnya ke puasa-puasa yang masyhur gitu ya. Nah jadi boleh nggak apa-apa teman-teman. Nah sementara puasa Asyura itu gunanya apa sih? Nanti aku ingatkan lagi deh kalau udah deket-deket harinya. Itu adalah puasa yang diampunkan dosa setahun sebelumnya. Sementara puasa Tasu'a itu kenapa ada Tasu'a juga? Membedakan diri kita dari orang Yahudi. Karena pada masa Nabi orang Yahudi itu puasa juga di 10 Muharram. Puasa juga mereka itu puasa Asyura. Lalu Rasulullah ngomong dengan sahabat, ya Rasulullah cemana ini ceritanya nih? Orang Yahudi puasa juga, kita puasa juga. Apa kata Rasulullah? Oke, mulai bulan depan kita tambah 1 hari sebelumnya yuk. Yaitu puasa Tasu'a. Jadi tahun depan ada puasa Tasu'a dan Asyura supaya membedakan diri dari orang Yahudi. Tapi Rasulullah memang tidak sempat berpuasa untuk Tasu'a. Karena Rasulullah meninggal sebelum berpuasa Tasu'a dan Asyura di tahun depannya. Nah ini dia. Semoga bisa dipahami ya. Nah bagi teman-teman yang udah puasa Daud, tim-tim puasa Daud, fokus ke puasa Daud aja ndak apa-apa mbak. Puasa Daud itu adalah puasa yang sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak, itu bisa. Nah ini yang kedua, udah 2 ya, puasa awal tahun, akhir tahun, puasa astagfirullah, baca doa awal tahun dan akhir tahun besok maghrib ya. Dan kemudian puasa memperbanyak di bulan Muharram. Dan yang paling penting yang ketiga mbak, teman-teman kurangi berbuat dosa di bulan Muharram. Karena bulan Muharram ini salah satu bulan haram. Jadi dalam 1 tahun ada 4 bulan haram guys. Ada Zulqa'dah bulan kemarin, bulan ini adalah Zulhijjah, bulan depan Muharram. Itu puasa itu adalah jadwal haram. Jadwal haram tuh maksudnya kayak mana ya aku nyebutnya ya. Jadwal nahi mungkar. Kata Ibnu Abbas, berbuat dosa di bulan ini pahalanya dosanya berlipat. Dan kalau berbuat pahala, pahalanya berlipat. Kalau ini namanya bulan haram, kalau di Mekah Madinah namanya tanah haram. Tanah haram di Mekah Madinah tuh maksudnya gimana? Di tanah haram kita hati-hati jangan nyakitin orang. Saat umroh harus banyak sabar. Kalau teman-temannya nyebelin harus sabar. Kalau digeser-geser sama orang Arab harus sabar. Nggak boleh ngedumel. Sabar, tenang di tanah haram. Karena dosanya berlipat. Nah, apa bedanya dengan bulan haram? Hampir mirip. Cuman kalau Mekah Madinah namanya tanah haram. Kalau di sini namanya bulan haram. Jadi kurangi berbuat dosa, pelan-pelan santai, lebih slow down. Tidak semua sakit hati harus diungkapkan. Tidak semua kesalahan orang harus kita balas. Tidak semua kezoliman harus kita balas. Tenang, sabar, sehingga teman-teman bisa lebih enak latihan. Karena dosanya gede ini. Kalau di bulan ini berbuat dosa. Ya, jadi latihan.
Nah, itu amalan selanjutnya yang ketiga. Kemudian gak ada salahnya nanti malam teman-teman catat tuh apa kekurangannya di masa lalu, tahun depan kita perbaiki, tahun ini masih mubazir, tahun depan gak boleh mubazir, tahun ini masih males sholatnya, tahun depan jangan males lagi. Kalau tahun lalu masih suka nyubit-nyubit anak, tahun depan santai, lebih slow down. Tahun lalu suka mubazir, suka ngomongin orang. Nah, di sana di tahun depan lebih baik. Cek kekurangan masa lalu kita. Nggak apa-apa kalau masa lalu kita penuh dosa. Yang penting ke depan kita lebih baik. Karena kan Allah tidak melihat kita dari masa lalu. Allah lihat kita siapa yang kita di sekarang dan siapa kita di masa yang akan datang. Ya, jadi oke, nggak masalah ya. Nah, itu dah dia beberapa. Semoga bisa dipahami ya. Nanti aku buatkan video doa awal tahun akhir tahun hari ini. Pantau aja videonya. Di screenshot aja nanti sehingga besok maghrib bisa baca doa awal tahun dan akhir tahun. Oke, gitu ya. Itu bulan Muharram luar biasa ya. Bulan Muharram itu bulan yang banyak sekali kejadian. Nah, enggak apa-apa dulu kita berdosa. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau kita mengaku dosa, pernah salah, Allah suka. Allah suka orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri ya. Oke. Ustazah, 1 Muharram puasa biasa aja, puasa qodho ya. Oke, semoga Allah mudahkan ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah teman-teman melakukan yang namanya berbanyak sholawat. Nah, iya di YouTube nanti rekaman daripada obrolan ini ada di YouTube. Teman-teman ikuti aja nanti YouTube-nya ya. Nah, oke, sudah bisa dipahami ya. Nanti aku ingatkan lagi karena puasa Asyura masih lama, tanggal 6 Juli, Tasu'anya masih lama tanggal 5 Juli. Yang penting teman-teman follow aja akun aku di pojok kiri atas, aktifkan tombol loncengnya, live dan videonya, nanti aku ingatkan terus. Tenang aja, yang penting teman-teman nyaman, kita pelan-pelan jadi lebih baik, oke? Nah gitu ya teman-teman, semoga udah paham ya. Nah kalau nggak punya puasa wajib, boleh nggak puasa berturut-turut? Jangan. Ya, jangan, karena nanti niatnya apa? Kalau nggak punya ganti puasa, teman-teman puasa Daud lah. Kalau pengen puasa terus-terusan ya, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Kalau mau, ya kan? Nah, oke, malam Kamis apa Jumat malam? Jadi besok itu hari Jumat tanggal 27 Juni itu 1 Muharram. Besok maghrib itu udah 1 Muharram. Karena pergantian waktu dalam Islam dimulai dari Kamis ya. Nah jadi besok sebelum maghrib teman-teman ambil wudhu, bentangkan sejadah, baca doa akhir tahun, sholat maghrib, ba'diyah maghrib, baca doa awal tahun di malam Jumat ya. Nah, di malam Jumat, oke. Gitu ya. Ustazah, iya, bolehkah meniup lilin saat ulang tahun? Tidak boleh. Kenapa? Karena orang Nasrani itu meniup lilin dan berdoa kepada Tuhannya dengan lilin. Maka kita tidak boleh mirip dengan orang non-muslim. Jadi kalau ulang tahun cabut lilinnya, ya teman-teman makan kuenya ya. Ustazah, kalau puasa suro masih ada hutang puasa, sebenarnya tidak masalah. Karena jadwal puasa qodho itu kan muasak luas sampai Sya'ban tahun depan. Cuman saran aku kan Asyura masih lama nih. Teman-teman manfaatkan aja dari sekarang untuk puasa qodho. Semoga Asyura puasanya selesai. Kalau lagi datang bulan gimana malam tahun barunya? Nggak apa-apa. Lagi haid boleh baca doa awal tahun dan akhir tahun. Boleh sholawat, boleh zikir. Ya, boleh muhasabah diri, boleh mengulang hafalan, it's okay, nggak ada masalah, oke? Apakah beli pulsa listrik musola termasuk infak? Itu amal jariah. Bayangkan setiap listrik itu terang benderang, maka teman-teman ngalir pahalanya untuk teman-teman semua, ya, itu bagus, ya. Ustazah, kalau 1 Syuro tidak boleh berpergian keluar kota, Ustazah? Enggak, tidak ada larangan tegas. Memang pada masa Nabi bukan cuma di hari Asyura, di bulan haram itu para sahabat banyak di rumah karena takut berbuat dosa, ya kan? Cuman tidak ada larangan secara tegas kok ya. Ustazah, apakah boleh puasa sunnah Senin dan Kamis dimix dengan puasa Daud? Ya ngapain dimix? Puasa Daud kan udah yang paling mantap. Kenapa harus dimix? Puasa Daud itu udah puasa paling utama. Kalau teman-teman udah puasa Daud, nggak usah lagi puasa Senin Kamis, nggak usah lagi puasa Yaumul Bid, nggak apa-apa ya. Jangan dimix ya, karena dia bukan cappuccino float. Canda ya. Ustazah, oke.
Oke, kalau lagi puasa Senin, oke udah ya. Kalau Asyura niatnya bisa digabung dengan Qadha enggak? Sebenarnya ada ulama Abu Az-Zakaria menyatakan boleh. Tapi ada yang melemahkan pendapat itu dengan menyatakan itu tidak afdol. Jadi saran aku satu niat, satu amal aja ya teman-teman ya. Oke. Oke. Ustazah, saya selesai haid dan mandi jam tanggal yang mana ini? Iya Mbak Dewi Sukma, yang Mbak tinggalkan itu Mbak Kodo ya. Oke. Ustazah, rumah warisan bisa kemudian oke. Maksudnya gimana? Oke. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, saya vertigo, seharian gak bisa bangun. Bagaimana dengan sholat saya? Bisa sholat baring kok mbak. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan, kalau gak bisa duduk. Fa'ilam tastati fa'ila jam, kalau gak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalikian, kalau gak bisa mbak boleh duduk ya. Oh mbak boleh miring ke kanan. Vertigo itu memang katanya pusing ya. Nah bisa sholat sambil baring kok ya. Oke, Ustazah, kalau subuh kesiangan, kodo ndak dengan sholat duha? Jangan. Kalau subuh kesiangan, sholatlah dimanapun teman-teman itu terbangun ya. Tapi tetap lalai kalau berdosa. Ustazah, penulisan bismillah gimana? Itu kayak gitu, kayak yang Mbak tulis itu. Ustazah, oke. Lebih baik puasa 1 Asyura apa puasa Tasu'a dan Asyura? Puasa Tasu'a dan Asyura ya. Kalau mau puasa di 1 Asyura yang teman-teman maksud tuh apa sih ya? 1 Muharram kali ya. 1 Muharram itu puasanya puasa qadha aja. Kalau dia di hari Kamis niatnya puasanya Senin dan Kamis ya. Oke, silahkan berpuasa Mbak Iput kalau hari ketiganya sudah hilang ya. Nanti kalau flek tinggal berhenti lagi aja puasanya. Apa hukumnya memelihara kucing? Aku punya 1 kucing yang imut-imut namanya Bom-Bom, warnanya silver. Selagi dia warnanya silver unyu-unyu, selagi dia pip dan pupnya di litter boxnya nggak apa-apa pelihara kucing. Karena bulu kucing itu tetap tidak najis ya. Jangankan bulunya, air liurnya aja tidak najis ya. Dan udah banyak dalilnya yang mengungkapkan dalam sejarah bahwa Sayyidatina Aisyah itu pernah mencuci, dalam riwayat lain pernah berwudu macam dari bekas jilatan air kucing ya. Apakah kita harus mengikuti satu mazhab saja? Tergantung negaranya. Kalau negaranya itu negara bermadhab, maka kita wajib ngikut. Misalnya nih negara kita madhab Syafi'i, pura-puranya pemerintahnya bermadhab Syafi'i, maka seluruh buku-buku harus madhab Syafi'i. Seluruh ustadz-ustadz harus melakukan ceramah madhab Syafi'i. Seluruh pesantren-pesantren harus bukunya madhab Syafi'i. Nah itu biasanya di Timur Tengah negara bermazhab. Kalau Indonesia bukan negara madhab, jadi boleh dikembalikan kepada masyarakatnya ya. Ustazah, waktu nulis bismillah, waktu nulis bismillah apa itu maksudnya? Oke, nggak ada sunnahnya mbak. Kalau mau dilakukan boleh, kalau nggak apa-apa ya. Ustazah, ya bolehkah berhenti puasa Daud? Nggak apa-apa. Kalau mau berhenti nggak masalah. Cuman jangan diniatkan berhenti. Misalnya saya hanya puasa Daud selama seminggu aja. Jangan. Teman-teman terus aja ya berpuasa. Kalau mau batal nggak apa-apa. Karena gimana pun dia tidak sholah. Gimana pun dia tidak wajib ya. Ustazah, iya. Iya siap Mbak Erna ya. Kalau tanggal 5 Juli sedang dalam perjalanan gimana puasa Tasu'a? Ya boleh puasa boleh tidak. Ustazah, oke. Waktu puasa Daud ada waktu maksimal atau semampunya? Semampunya. Iya semampunya ya karena dia kesan sunnah. Cuman dia tidak boleh dikasih batas. Aku pengen puasa Daud sebulan aja. Jangan. Pokoknya sehari puasa sehari enggak. Sehari puasa sehari enggak. Dimana kita sakit berhenti. Dimana kita haid berhenti. Dimana suaminya butuh berhenti. Dimana pengen makan bisa berhenti. Oke. Ustazah, iya saya kalau baca Al-Quran bacaan Latinnya aja. Oke teman-teman fokus ya. Sebenarnya baca Quran Latinnya aja nggak boleh. Kenapa? Karena belajar Quran sampai bisa hukumnya wajib. Yang tak bisa baca Quran berdosa. Karena belajar Quran sampai bisa hukumnya wajib. Nanti kalau udah bisa membacanya jadi sunnah. Nggak wajib lagi. Jadi kalau yang nggak bisa baca Quran, belajarlah. Quran Latin bukan untuk biar teman-teman baca Latinnya. Quran Latin itu untuk belajar. Baca Arabnya dulu. Kalau terkendala baru baca Latinnya.
Ya, baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Tak bisa baca Quran berdosa, jelas. Karena belajar baca Quran wajib. Nanti kalau udah tahu artinya, maaf, kalau udah bisa belajarnya, udah bisa baca Qurannya nggak wajib. Paham nggak teman-teman? Jadi kalau ada yang nanya sama aku, Nel, apa hukum baca Quran? Kamu udah bisa belum? Aku belum bisa, Nel, baca Quran. Berarti wajib belajar sampai bisa. Atau saya tanya, Nel, apa hukum baca Quran? Kamu udah bisa baca Quran belum? Udah, Nel, ya udah, baca Qurannya sunnah, nggak wajib. Membaca Qurannya sunnah, belajar sampai bisanya wajib. Oke, gitu ya. Doa akhir tahun apa? Cukup panjang, nanti aku coba buat videonya ya. Oke, nah Ustazah, puasa Asyura hanya Minggu ditambah Senin gitu ya Zah. Jadi gini, hari Minggu tanggal 6 Juli atau 10 Muharram niatnya puasa Asyura kan. Nah terus sebelum hari Sabtunya tanggal 9 Muharram atau 5 Juli puasa Tasu'a. 5, 6 Juli Sabtu dan Minggu Tasu'a dan Asyura. Nanti hari Seninnya puasa Senin Kamis aja. Oke, aman ya. Apakah boleh bulan Muharram niatnya puasa Senin dan Kamis? Boleh. Mau ketemu puasa Yaumul Bid, puasa Yaumul Bid. Ketemu Senin dan Kamis, puasa Senin dan Kamis. Ketemu Tasu'a dan Asyura, puasa Tasu'a dan Asyura. Oke ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini kita dimaklumi ya, kita bakal gini-gini terus sampai selesai puasa Asyura. Karena banyak teman-teman kita yang baru mampir dan pengen tahu. Nggak apa-apa, kita jelaskan aja sesuai janji aku sampai paham. Semakin banyak yang baru tahu, semakin banyak yang mengamalkan. Gitulah ya teman-teman ya. Oke, dan gini-gini terus nih kita ya. Kalau lagi kurban. Oke ya. Ustazah, kalau ngaji berdoa, kalau lagi ngaji, bentar ya, apa boleh sambil menjawab anak? Oh nggak apa-apa. Baca Quran sambil jaga kedai pun nggak apa-apa. Baca Quran, Bu, beli mie goreng Bu. Layani dulu, tandain bacaannya. Baca Quran lagi, datang anak, datang lagi anak, baca Quran lagi. Mau baca Quran, Ma, singlet papa mana Ma? Cari singletnya dulu, baca Quran lagi, nggak apa-apa Mbak, nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau puasa diniatkan terkabulnya hajat, boleh nggak? Jadi begini, puasanya itu tetap karena Allah. Nanti saat kita berpuasa, doa kita tuh mustajab. Makanya biasanya aku sering bilang, jangan lupa berdoa bagi yang berpuasa. Kayak gitu kan. Karena doa orang yang berpuasa menurut Imam Nawawi mustajab sepanjang waktu dia berpuasa. Bayangin teman-teman. Nah bayangin tuh coba teman-teman berpuasa lagi lapar-laparnya gitu kan. Nah mustajab sepanjang waktu teman-teman berpuasa. Jadi doanya itu sangat mustajab ya. Jadi nanti siapapun yang berpuasa, entah dia puasa qadha, entah Senin Kamis, entah puasa Yaumul Bid, pokoknya doanya mustajab sepanjang waktu dia berpuasa. Oke. Gimana hukumnya belanja di dapur sistem ngutang di kedai, bayarnya per bulan? Ngutang nggak apa-apa. Hutang piutang nggak apa-apa, yang penting jangan hutang riba ya. Oke. Ustazah, bolehkah pergi dengan anak dan mantan suami dalam satu kendaraan? Selagi ada anak, tidak berdua, tidak apa-apa. Yang penting ada anak. Atau dia sekedar berkunjung ke rumah, terus ada anak di sana, nggak apa-apa. Mbak duduk di belakang, dia di depan, anaknya di depan, supaya aurat tetap terjaga dan kehormatan tetap terjaga ya. Ustazah, kalau ditraktir teman dari uang riba, bolehkah kita memakannya? Kalau itu pasti jangan. Tapi kalau itu masih perasaan dan prasangka, tetaplah makan ya. Ustazah, baca Quran pakai HP boleh nggak? Boleh, tapi jangan keseringan ya. Karena rosam dan bentuk isi Quran di HP itu beda dengan Quran yang sebenarnya. Aku sudah 20 tahun ngajar tahsin, lebih gampang ngajarin orang yang nggak pandai baca Quran dibanding orang yang baca Quran dari handphone. Susah biasanya ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Nah teman-teman jangan lupa subscribe aja YouTube aku, yang ketinggalan nanti bisa lihat rekaman video ini langsung kita landingkan nanti di YouTube setelah ini ya. Ustazah, boleh nggak sedekah subuh pakai uang suami? Tapi apa hukumnya? Enggak apa-apa, nanti doakan untuk suaminya. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini dapatlah pahalanya suami saya, sehatlah dia, makin ganteng lah dia ya kan, selebeu. Boleh.
Ustazah, oke. Puasa Yaumul Bid setiap tanggal berapa? 13, 14, 15 Hijrah setiap bulannya. Teman-teman agak sulit menentukan tanggalnya. Nanti aku aja yang ingatkan. Tiap bulan puasa Yaumul Bid aku ingatkan. 3 hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya. Klik aja foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Lihat video aku yang ketika dia beredar. Di situ nanti kalau udah puasa Yaumul Bid aku ingetin biasanya. Niatnya semuanya. Karena tanggalnya berubah-ubah. Ustazah, orang pikun tidak sholat gimana hukumnya? Pikun itu dia tidak mukallaf, akalnya nggak sempurna. Macam seperti orang gila, bukan orang pikun aku bilang orang gila, bukan. Kayak orang gila itu kan akalnya nggak sempurna. Orang pikun akalnya juga nggak sempurna. Orang pikun nggak wajib sholat, nggak usah dipaksa. Orang pikun nggak wajib puasa, nggak usah dipaksa. Mau dia sholat boleh, kalau nggak ya udah biarin, orang tidak berdosa kok dia kan. Nah dia juga tidak wajib bayar fidyah. Jadi kalau teman-teman tidak mau sholat, tidak mau puasa, tak mau tutup aurat, pikunlah dulu. Kalau pikun aman, tidak kena dosa ya. Hanya 2 pilihan, pikun atau sholat. Oke. Ustazah. Oke, aman ya. Oke, kalau kita habis pinjam uang bank kemudian diajak makan. Oh, belum tentu pakai duit itu mbak, ya itu belum tentu. Nggak mau pikun ya. Oke. Kalau orang setruk bisa dikodon nggak sholatnya? Nggak. Kalau dia setruk selagi akalnya sempurna, kalau udah pikun nggak wajib ya. Tapi kalau dia belum pikun dia wajib sholat. Tapi dengan cara baring. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqo'idan, kalau nggak bisa dia duduk. Fa'ilam tastati fa'ila jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Jadi orang setruk itu kan biasanya dia baring kan guys. Nah aku pura-puranya remote AC ku ini adalah orang yang setruk. Maka caranya kalau dia cuman baring doang bisa sholatnya. Itu kiblat pura-puranya ke arah aku ya. Ini kakinya ini diletakkan ke arah kiblat. Nanti dikasih bantal aja dia supaya wajahnya ke kiblat. Dia bisa sholat dengan membacanya dari dalam hati. Dan takbirnya itu dengan gerakan tangan atau gerakan mata. Kalau dia pakai mata ya berarti gini. Nah gitu. Sami Allahu liman hamidahnya, apa-apanya kayak gitulah ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, kita wajib nggak mengganti puasa almarhum? Enggak. Ya, yang boleh, yang dianjurkan itu adalah fidyahkan dia. Misalnya orang tua kita meninggal di hari ke-15 Muharram gitu ya. Oke, misalnya orang tua kita meninggal di hari ke-15 Muharram pula Ramadan. Maka berarti dia ada hutang puasa 15. Maka 15 itu boleh difidyahkan ya kan. Ustazah tolong ajarin cara tayamum. Aku tolong ya. Jadi cara tayamum itu begini. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Aku ulang ya. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan ke dinding atau yang ke dashboard mobil atau kemanapun. Lalu basuh mukanya sekali aja. Ambil lagi tangannya, ini adalah tangan kananku, ini adalah tangan kiriku. Tangan kanan dulu yang diusap pakai tangan kiri. Ini kan ada debu ya, tadi udah aku tempelin lagi ke debu. Nah ini dari tangan kiri ini ke punggung tangan kanan dulu. Nah ini punggung tangan kananku, terus aku usap ya sampai ke siku ya. Pas di siku nanti aku puter, aku usap lagi ujungnya ke jempol. Nah harus ke jempol, jangan gini. Karena ini ada debu untuk tangan kiriku. Nah jempol, kemudian punggung tangan kiriku lagi, terus ke bawah sampai ke siku, terus begini, jempol. Udah, hanya itu aja ya. Jadi tayamum hanya muka dengan tangan aja, tayamum gak pakai kumur-kumur ya. Oke. Ustazah, oke. Utang di bank apakah harus ada fitinya Zah? Fiti aku tuh udah 6 sampai 7 ribu fiti. Cara tayamum sudah ada. Teman-teman tinggal searching aja. Cara tayamum Nela Luki. Ketemu tuh video aku tentang tayamum. Karena isi video tuh udah hampir 7 ribu. Oke. Nah tapi nanti aku buat lagi kalau seandainya aku teringat lagi ya. Aku ulang-ulang kok videonya ya.
Ustazah, ya pas sujud tangan selalu tertutup mukena, ndak boleh. Tangan tertutup nggak apa-apa. Yang ndak boleh tertutup itu adalah kening ya. Nah, ya itu. Nah, jadi searching aja cara tayamum nelaluki. Ada cara sholat taubat nelaluki. Itu searching aja. Cara sholat tasbih nelaluki. Cara puasa Muharram nelaluki. Yang nggak ada itu cara ketemu nelaluki. Itu nggak ada. Agak berat. Canda ya. Ustazah, oke. Sewaktu sholat sakit, rasanya kurang sempurna gerakannya. Apa harus dikodo waktu sehat? Nggak usah mbak, nggak usah. Insya Allah nggak gerakan sempurna, nggak apa-apa. Sholatnya sah kok. Islam itu mudah ya. Ustazah, apakah wudhu batal jika kita tersentuh suami? Ada 3 pendapat ulama. Ada yang mengatakan batal, ya. Baik muncul syahwat maupun tidak. Ini adalah Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan tidak batal ya, baik muncul syahwat maupun tidak ya. Ada yang mengatakan batal kalau syahwat aja, kalau nggak syahwat tidak batal. Terserah mau pilih yang mana ya. Oke, aman ya. Ustazah, kalau saya siap Mbak Leo. Oke, Ustazah, iya sholat haji sholawat haji bisa dibaca setelah sholat subuh, apapun sholawat bisa dibaca kapanpun ya. Hoi hehe, hukum hutang di bank untuk daftar haji jangan. Ayakuna lillah ayakuna lisunnah. Pastikan niatnya benar, caranya benar. Haji nggak usah dipaksain sampai harus riba. Aku pengen daftar haji dari minjam uang riba. Itu sama dengan berarti niatku benar, caraku salah. Mirip-mirip dengan aku pengen ngasih makan anak yatim tapi dari hasil nyuri. Aku bangun masjid tapi dari hasil korupsi. Haji nggak usah dipaksain mbak, nggak usah dipaksain. Nggak ada kewajiban kita untuk haji kalau kita belum mampu. Jadi nggak usah sampai melakukan dosa untuk melakukan kebaikan. Nah, riba itu dosanya gede loh teman-teman ya. Itu dalam hadis sahih, dosa paling ringan dalam riba itu seperti menzinahi ibu kandung sendiri ya. Nggak usah dipaksa-paksain kalau nggak mampu, kan nggak ada kewajiban juga kan. Nah gitu ya. Ustazah, doa apa supaya jualan kita laris manis? 1, jangan lupa sedekah tiap subuh. Sedekah subuh namanya. Kumpulkan di rumah 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 atau pergi ke masjid, taruh ke bakul masjid 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Dan kemudian teman-teman kalau dikumpulkan di rumah, teman-teman boleh kasih nanti ke orang tua, tetangga, teman, kasih makan anak yatim, fakir miskin boleh. Sedekah subuh jangan lupa. Karena kalau rezekinya mau laris. Yang kedua adalah jangan tinggal sholat duha. Kemudian yang keempat, 3 adalah sholawat. Dan yang keempat adalah syukuri berapapun rezeki yang kita dapat. Dan prinsipnya harus jujur dan amanah. Kalau kita berapa dapat hari itu kita syukuri. Kan kemarin udah banyak, hari ini segitu ya udah nggak apa-apa. Nanti juga naik lagi kok, aman aja ya. Ustazah, oke. Saya pernah dengar sholat rawatib bisa diganti dengan zikir. Ya bukan diganti dengan zikir. Ibaratnya daripada nggak ngapa-ngapain waktunya mepet zikir aja. Tapi kalau antara azan dan iqomah itu bagusnya doa. Karena doa antara azan dan iqomah itu mustajab. Oke ya. Ustazah, apakah kredit kendaraan itu riba? Kredit kendaraan, kredit motor, kredit mobil, kredit rumah ya. Kredit itu kalau pakai bank riba. Kenapa dia riba? Ada 3 faktor. Pertama, dalam angsurannya ada bunganya. Yang kedua, kalau telat ada dendanya. Yang ketiga, kalau kita tidak bayar, maka uang kita, mobil kita itu dia tarik dan yang udah dia kembalikan, yang udah kita angsur dia tidak bayarkan. Itu semua riba, Mbak. Jadi aku punya saran bagi teman-teman yang pernah terjerat riba, maka pertama kalau ada asetnya, jual asetnya untuk mengebom hutang ribanya. Yang kedua, atau kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, berhemat sedikit untuk menabung membom hutang ribanya. Atau teman-teman boleh
Nah, usahakan jangan telat karena semakin telat semakin besar ribanya. Oke ya. Ustazah, oke aman ya teman-teman ya. Gimana kalau udah terlanjur ya caranya yang tadi. Aku berbaik sangka teman-teman ikut riba itu bukan karena nggak tahu itu bukan karena nggak melawan dan menentang hukum Allah, tapi karena mungkin nggak tahu aja ya. Semoga ke depan bisa Allah keluarkan dari hutang riba. Oke ya, Ustazah lupa terus sedekah subuh. Astagfirullah, ingatnya pas lihat Ustazah live. Oke, nggak mungkin lah aku subuh live ya guys. Subuh, sedekah subuh. Kalau aku live-nya subuh jadi nggak ke masjid, aku subuh. Jadi nggak itikaf, aku subuh. Jadi nggak syuruh, aku subuh kan. Kecuali kalau di luar kota, aku bisa live-nya subuh. Nah, jadi pokoknya karena belum terbiasa aja tuh, ya kan. Nah, enggak apa-apa, kapan teringat, hei ada muka Ustazah Janela, hei lupa sedekah subuh, ambil di 2.000 masukkan kaleng ya. Itu karena belum biasa aja tuh. Oke ya. Sama pernah lupa sedekah subuh, sedih kali. Nah, perasaan sedih itu adalah karena perasaan sedih itu adalah karena udah istiqomah ya. Sedekah subuh ngasih makan kucing boleh, nggak jadi masalah ya. Jadi gitu ya teman-teman, muka sedekah ya. Masih mending teman-teman sedekah subuh ingat aku lah, kakakku guys, dia hafal doa cebok. Saya bilang, Bun kalau cebok nanti baca doa ya Bun. Apa doa cebok deh? Selama ini aku cebok nggak pernah doa. Itulah agak lain kan Bun. Nah, baca doa cebok. Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan kemaluanku dari yang keji dan sucikan hatiku dari perkara munafik. Dihafalnya guys. Dia berusaha baca saat cebok guys. Tahu-tahu telepon aku, Dek, aku cebok, pengen baca doa cebok, tapi lupa aku doanya. Yang ku ingat pas cebok mukamu, Dek. Ya, itu lebih lucu lagi ya teman-teman ya. Pelan-pelan aja dihafal. Cebok jangan ingat mukaku, ada-ada aja pun ya kan. Oke, kalau sedekah subuh dikumpulin, boleh nggak? Boleh, nanti baru diserahkan setiap Jumat ke yang berhak menerimanya ya. Oke, gitu ya. Oke, kalau udah biasa aman. Itu karena belum biasa aja. Oke ya. Ustazah, iya apa? Zah wudu apakah wajib cebok? Enggak. Kalau enggak keputihan enggak wajib cebok. Wudu itu kan yang wajib dibasuh cuma 4 Mbak. Pertama muka, tangan, kepala, kaki. Itu aja. Ya niat muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Udah. Cebok enggak wajib kecuali keputihan. Spill doa cebok boleh. Ya, ada yang hafal ya. Teman-teman boleh bantu catat doa cebok ya. Ketahuan cebok ini ngangak enggak baca doa. Baca doa. Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan kemaluanku dari yang keji dan sucikan hatiku dari perkara munafik. Nih ya, aku semati nih dari teman kita nih ya. Nah ini dia ya, nah, jadi itu dia doanya tuh aku sematin ya. Allahumma Mbak cebok mana tuh kata Mbak Sundes. Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq ya. Itu dia, udah aku tulis. Oke, tunggu dulu guys. Kok nge-lag ya? Bentar ya teman-teman ya. Oh, sebentar. Oke, itu dia ya guys. Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq ya Allah. Oke. Sucikan hatiku dari ini dia ya. Nah, ini dia doanya ya. Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq ya. Nah, itu doanya ya. Oke, aman ya guys. Nah, itu dia ya. Nah, udah banyak yang hafal nih. Ya, ini udah banyak yang ceboknya. Dibacanya dalam hati, tutup bibirnya, ucapkan dalam hati. Ya. Oke, gitu ya. Aman ya? Oke, sebentar ya. Ustazah, cara bertaubat dari dosa-dosa di masa lalu yang tidak ingat satu persatu, saking parahnya. Ya, perbanyak sholat sunat taubat. Sengaja aku sholat sunat taubat, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah.
Lalu kemudian berjanji tidak mengulang lagi mengisi hari dengan ibadah. Doa cebok ini bisa ditempel di kamar mandi, enggak bisa, latinnya aja. Tempel di kamar mandi, latinnya aja, dibaca. Jangan ingat aku, dihafal guys. Jangan cebok ingat aku, agak lain pun sih kawan nih. Iya. Ustazah, oke, itu ya. Niat tayamum, sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Itu aja, udah segampang itu ya. Ustazah, iya. Apa? Oke. Ambil uang. Oke. Sedekah subuh boleh dikasih ke suami enggak? Oke. Sedekah subuh itu sedekah yang dikasih. Sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh ya. Nah, dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Ya 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Nah, nanti kita tuh boleh kasih ke yang berhak menerimanya, boleh kasih ke teman, boleh kasih traktir makan kawan, kasih makan kucing ya. Kita boleh kasih ke suami, kemanapun boleh kalau sedekah subuh. Yang penting niatnya untuk Allah ya. Ustazah, aku pun setiap berwudu nampakku muka ustazah karena tak pernah batal wudu 24 jam. Masya Allah. Oh, tidak apa-apa lagi, kayak mana lo lagi ya kan? Tidak mungkin lah di restart ya kan? Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, istihadah boleh melakukan sholat sunat? Nggak boleh, nggak jadi masalah ya. Oke. Masya Allah ya. Oke. Arti doa cebok. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Arti doa cebok. Allahumma hasin farji, Allah perbaikilah kemaluanku dari yang keji, gitu kan. Dan sucikan diriku dari perkara munafik. Munafik itu kan ngeri kan guys. Ya ayatul munafik as-salasa. Orang munafik itu ada 3. Ya, idza hadatsa kadzaba, kalau ngomong bohong. Nah, kita nggak mau kan jadi orang pembohong. Idza wa'ada akhlafa, kalau janji mungkir. Idza tumina khana, ya, kalau seandainya dipercaya berkhianat. Nah, doa sedekah subuh, Rabbana taqabbal minni, ya, Rabbana taqabbal minni. Nah, itu dia doa sedekah subuh. Jadi sebelum sedekah, teman-teman letak uangnya, lalu kemudian berdoa, Rabbana taqabbal minni, Rabbana taqabbal minni ya, Rabbana taqabbal minni ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, kalau kredit sama teman sendiri riba nggak? Tergantung. Kalau seandainya ada denda tentu riba. Ya, doa sedekah subuh itu dia ya. Nah, ini dia. Oke, ini dia doa sedekah subuh. Mana dia tadi ya? Rabbana taqabbal minni. Nah, ya Allah, terimalah dariku ya. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Oke. Ustazah, iya, sedekah subuh boleh tidak atas nama almarhum? Boleh. Sedekah atas nama almarhum boleh, sedekah atas nama diri kita juga boleh, tapi nanti doain aja untuk almarhum ya. Ustazah, oke, mondok dulu aku di pesantren 6 tahun, S1 ku Usuluddin, S2 ku Usuluddin, S3 ku jurusan syariah ya. Ustazah, iya aman ya. Kalau kegiatan, Ustazah, kalau mau kegiatan hanya baca Bismillahirrahmanirrahim bisa nggak? Bisa. Ya, kalau kita kegiatan hanya baca Bismillah nggak ada masalah ya. Ustazah, oke, Ustazah, sebentar ya. Kenapa hati selalu berpikir negatif? Perbanyak ibadah, perbanyak istighfar kalau terjadi. Perbanyak istighfar. Mikir negatif itu kalau jadi kebiasaan bahaya ya. Oke. Zah, haidku nggak lancar. Kata temanku ada madu yang bisa melancarkan haid. Aku mau pesan. Boleh sebentar lagi ya. Bagi teman-teman yang haidnya nggak lancar atau sehingga susah untuk sholat, keputihan, susah untuk sholat, atau teman-teman istihadah, haidnya berkepanjangan, atau asam lambung, susah puasa, kolesterol, hipertensi, nanti bisa ke madu akasia. Tapi kalau yang sholatnya susah karena pengapuran,
tenggorokan, nyeri sendi, sakit tulang, tumit, lutut, pinggang, minumnya madu rambutan. Hari ini harga madu turun drastis. Jadi bisa beli buat stok buat yang lain juga ya. Terus arti doa cebo, ya Allah perbaiki kemaluanku dari yang keji dan kemudian persucikan hatiku dari perkara munafik. Ya, saraf kejepit itu rambutan ya. Ustazah, kalau sedekah subuh nilainya beda-beda tiap hari boleh nggak masalah, tetapi jangan terlalu banyak. Kenapa jangan terlalu banyak? Nanti pas nggak sedekah teman-teman tenang, kan kemarin udah banyak. Kita nggak boleh tenang kalau nggak sedekah. Kalau bisa dikit aja dulu. Yang penting tiap hari 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Dikit yang penting tiap hari. Ya, kalau hari ini 2.000, besok 20.000, besoknya lagi nggak sedekah santai kan kemarin udah 20.000. Susah dia ya. Ustazah, oke gitu ya. Madunya boleh diminum siang ya. Asam lambung akasia. Madu hari ini lagi turun harga ya. Kalau mau repeat order boleh bisa ya teman-teman. Saya dan suami setiap pagi mendengar kajian. Masya Allah, thank you ya. Sedekah subuh itu bebas. Boleh dikasih ke anak, boleh dikasih ke istri, boleh dikasih ke teman, traktir makan kawan, itu bisa. Ya, boleh dikasih ke tetangga, boleh dikasih ke anak yatim, fakir miskin, itu bisa. Muharram. Jadi aku ingatkan lagi, barangkali teman-teman tidak datang tadi di live pagi ya teman-teman ya. Aku ingatkan lagi teman-teman untuk melakukan besok menjelang maghrib. Teman-teman berwudu lebih awal, bentang sejadahnya, kemudian pakai mukenanya, lalu kemudian teman-teman baca doa awal akhir tahun, lalu sholat maghrib, lalu ba'diyah maghrib, lalu baca doa awal tahun. Lalu kemudian setelah itu, karena itu hari Jumat, boleh teman-teman lakukan yang namanya baca Al-Kahfi atau Al-Muluk dan seterusnya. Iya Zah, tadi aku nggak datang, siap ya. Hadir terus, siap ya, gitu ya teman-teman ya. Doa awal tahun dan akhir tahun ya. Oke, bom-bom ngalem. Tadi dia gangguin sikit lah. Mau mulai live tak bisa ya, karena bom-bom mondar-mandir di depan HP ya. Ustazah, kenapa ya suami susah dapat kerja? Insya Allah mudah ya. Hanya saja perbesar peluangnya. Absen ya, siap. Hanya saja perbesar peluangnya. Orang yang melamar kerja dengan lamaran 50 lebih besar peluangnya dengan dia itu lamaran kerja cuma 10 lamaran. Jadi perbesar aja peluangnya. Iya, bom-bomnya lagi ini dia. Lagi mondar-mandir tadi depan handphone dia, nggak bisa kemulai live-nya. Akhirnya dimulai juga walaupun ada dia tadi ya. Ustazah, lafaz niat dengan sholat diucapkan waktu berdiri siap-siap mau bilang Allahu Akbar. Bisa dibaca keduanya, yang penting sebelum Allahu Akbar. Kalau Al-Kahfi nggak hafal boleh dibaca, boleh nggak masalah. Al-Kahfi nggak hafal, sekedar dibaca besok habis maghrib. Orang yang baca Al-Kahfi maka dia akan dilindungi dengan cahaya dari Jumat 1 hingga Jumat berikutnya. Tapi kalau dihafal 10 ayat pertama Al-Kahfi maka dia akan dilindungi dari fitnah Dajjal ya. Oke. Ustazah, iya saya ada niat membadolkan umroh orang tua. Niat. Tapi karena uangnya pas-pasan nggak jadi, nggak apa-apa. Yang penting bukan nazar. Kalau nazar nggak bisa nggak jadi. Kalau dia sekedar niat boleh dibatalkan. Tetap dapat pahala, tapi dapat pahala niat aja. Bacaan akhir tahun nggak setelah asar Zah? Bisa setelah asar. Menjelang maghrib juga bisa, yang penting batasnya maghrib. Nanti setelah maghrib baca doa awal tahun. Atau malam juga nggak apa-apa sih ya. Oke, Ustazah, doa akhir tahun boleh dibaca habis asar, boleh. Oke, Ustazah, aman ya guys. Puasa tanggal 11 Muharram niatnya apa? 10 Muharram kali. 10 Muharram puasa Asyura, 9 Muharram puasa Tasu'a, 5-6 Juli ya. 5-6 Juli ya teman-teman ya. Oke, 5-6 Juli. Jadi niatnya sengaja aku tanggal 5 Juli puasa Tasu'a karena Allah. Kemudian tanggal 6 Juli puasa Asyura ya. Bagaimana mendoakan almarhum non muslim yang sudah meninggal? Nggak boleh.
Jadi Mbak, kalau ada kita punya orang tua non-muslim, kalau ada kita punya paman non-muslim, kita punya orang tua non-muslim gitu, maka kita tidak boleh mendoakan mereka. Begitu dalam agama Islam memandangnya. Jadi kita tuh hanya boleh melakukan atau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, jadi tidak bisa mendoakannya. Terdapat dalam surat At-Taubah ayat 113, 116. Oke, Ustazah, kalau lagi menjalani puasa Daud, fokus puasa Daud aja, enggak apa-apa. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, ya. Itu bisa ya, teman-teman ya, silahkan. Ustazah, kalau haid megang hadis, megang buku doa-doa, enggak apa-apa ya. Kalau lagi haid tetap bisa baca doa awal tahun akhir tahun, tetap bisa sholawat, mengingat kekurangan diri, mengulang hafalan, berzikir, aman ya. Ustazah, oke, anakku dapat pekerjaan tapi nggak boleh pakai kerudung, cari kerjaan yang lain yang tidak melanggar syariat supaya rezekinya lebih berkah ya. Oke, supaya rezekinya lebih berkah. Kapan malam awal tahun? Oke, oke. Teman-teman boleh fokus, boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya, teman-teman ya. Iya, nanti setelah ini di sore hari atau malam ini aku buat doa awal tahun dan akhir tahun ya. Aku pelan-pelan jelasin ya untuk menghargai teman-teman kita yang baru mampir ya. Oke, teman-teman fokus ya. Jadi gini. Tanggal 27 Juni itu adalah 1 Muharram, hari Jumat. Hari ini Rabu, besok Kamis, besoknya Jumat. 1 Muharram. Tapi pergantian waktu dalam Islam itu dimulai dari maghrib. Jadi besok maghrib itu udah 1 Muharram. Maka teman-teman punya sunnahnya. Yang pertama dianjurkan baca doa akhir tahun sebelum maghrib. Sebelum maghrib ya. Nah, ambil wudhunya, pakai mukenanya, baca doa akhir tahun sebelum maghrib. Lalu boleh Mbak Cici, nanti jam 2 Mbak Cici kita tanya jawab dulu ya. Oke, jam 2 nanti ya. Terus setelah itu jam 2 lebih ya. Terus setelah itu berarti besok. Setelah itu teman-teman sholat maghrib. Lalu kemudian ba'diyah maghrib. Lalu kemudian baca doa awal tahun. Sebelum maghrib akhir tahun, setelah maghrib awal tahun. Kebetulan besok itu Jumat, maka boleh dilanjutkan dengan Al-Kahfi atau Al-Muluk. Boleh. Ba'da asar boleh. Sebelum maghrib itu kan ba'da asar. Nggak apa-apa ya. Nah itulah dia. Nanti kalau puasa Muharramnya itu, yang disunahkannya itu tanggal 9, 10 Muharram, masih lama. Ya, tanggal 5, 6 Juli. Tanggal 5 niatkan puasa Tasua, tanggal 6 niatkan puasa Asyura. Saya itu mau Ustazah puasa pokoknya awal tahun, akhir tahun. Saya itu pokoknya mau Ustazah puasa 10 hari pertama bulan Muharram. Boleh. Tapi kalau teman-teman mau puasa di 10 pertama bulan Muharram, niatnya dikembalikan kepada niat ibadah yang masyhur. Contoh, misalnya besok Kamis, Senin dan Kamis. Hari Jumat, Sabtu, Minggu puasa kodo. Hari Senin, Senin dan Kamis. Selasa, Rabu puasa kodo lagi. Kamis, Senin dan Kamis. Jumat kodo lagi. Sabtu baru ketemu puasa Tasua. Minggu puasa Asyura gitu. Jangan niatnya sengaja aku puasa akhir tahun. Nggak. Niatnya dikembalikan kepada niat yang masyhur ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Kalau baca Yasin nggak masalah ya. Dari habis maghrib menjelang Isya ya baca Yasin. Jam 2-an ya Mbak Yani ya. Ustazah, kalau bacaan Qur'annya nggak hafal, jadi baca Qur'an pakai Latin. Jadi gini, yang belum pandai baca Qur'an itu wajib belajar sampai bisa. Nanti kalau udah bisa baca Qur'an, bacanya jadi sunnah saja. Nah, jadi Qur'an Latin itu bukan agar teman-teman baca Latinnya. Jadi Quran Latin itu untuk belajar. Jadi baca Arabnya dulu, kalau terkendala baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Gitu. Ya, orang yang tidak bisa baca Quran wajib belajar sampai bisa. Nanti kalau udah bisa, bacanya jadi sunnah. Jadi jangan biasakan diri baca Quran Latinnya saja.
Quran Latin itu bukan agar teman-teman baca Latin, tapi agar untuk belajar. Oke, Ustazah, ya sama-sama ya. 1 Muharram lusa Mbak Lia, hari Jumat. Besok maghrib udah 1 Muharram. Bolehkah puasa mulai hari Jumat? Boleh, niatnya puasa qadha ya. Jadi puasa yang dianjurkan di bulan Muharram itu hanya 9, 10 Muharram. Puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Bolehkah sholat witir 2 rakaat terus witir 1 rakaat? Boleh, 2 dan 1 boleh ya. Oke, hari Jumat boleh puasa Zah? Boleh. Yang penting teman-teman lakukan yang namanya puasa sebelumnya dan setelahnya. Karena Jumat sendiri tidak dianjurkan berpuasa. Jadi hari Kamis, Senin, Kamis, hari Jumat boleh niatnya puasa qadha ya. Oke, paham ya? Baca Yasinnya 3 kali 1 Muharram. Mau boleh, tidak apa-apa. Dari maghrib menjelang Isya. Qobliyah zuhur cuma 2 rakaat boleh, nggak ada masalah ya. Jadi kalau cuma 2 rakaat nggak masalah ya. Ustazah gimana dibacanya setelah sholat awabin doa awal tahun nggak apa-apa, mau tidur pun nggak masalah. Oke, kalau puasa Daud boleh nggak puasa Tasu'a dan Asyura? Kalau mau fokus dengan puasa Daudnya aja nggak apa-apa itu ya. Ustazah, kalau sedang melakukan puasa Daud, bagaimana puasa Muharramnya? Ya udah, puasa Daud aja, enggak apa-apa. Lagi halangan, orang yang lagi halangan perbanyak ibadah di bulan Muharram. Boleh baca doa awal dan akhir tahun walaupun lagi haid. Atau teman-teman boleh sekedar perbanyak sholawat. Atau teman-teman boleh melakukan yang namanya zikir, atau misalnya ingat kekurangan diri, atau misalnya teman-teman bisa ngulang-ngulang hafalan dalam hati. Boleh ya Zah, qobliyah zuhur 2 rakaat? Nggak boleh, nggak masalah. Dia kan qobliyah dan ba'diyah itu lebih kurangnya kalau yang sangat dianjurkan itu kan 12 rakaat kan. 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya kan. Jadi ada 12 rakaat kan. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya ya. Ustazah, bolehkah kita membaca surat hanya setengah? Enggak apa-apa. 1 ayat pun enggak apa-apa. Setelah Al-Fatihah cuman baca 1 ayat. Enggak apa-apa ya. Ustazah, kalau yang wajib ditinggal, puasa sunnah dijalani, berdosa enggak? Jadi puasa wajib itu atau puasa ganti itu jadwal menggantinya itu sampai Ramadan tahun depan. Jadi muasak, jadwalnya luas. Jadi boleh aja teman-teman puasa sunnah walaupun belum puasa qadha. Tapi kalau mau lebih aman, nyaman, ya teman-teman lakukanlah puasa qadha lebih cepat ya. Ustazah, sebelum zuhur qobliyah 2 rakaat. Ya bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat ya. Ustazah, bolehkah qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam? Jadi gini, semua sholat sunnah kalau mau 4 rakaat 1 kali salam itu boleh. Misalnya sholat duha 4 rakaat 1 kali salam. Qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam. Misalnya sholat tahajud 4 rakaat 1 kali salam. Boleh aja. Cuma caranya tidak sama kayak sholat zuhur. Misalnya nih, sengaja aku sholat tahajud atau sengaja aku sholat qobliyah zuhur 4 rakaat karena Allah ya. Nah, rakaat 1 berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Nah, jadi kayak gitu lah. Jadi rakaat 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 semua ndak ada tahiyat awal. Yang ada cuma tahiyat akhir. Nah, dan rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya baca ayat pendek. Susah. Kalau bisa dua-dua aja lah daripada susah ya kan. Ustazah, oke, aman ya. Oke. Baca Yasin 3 kali hari kapan? Kalau mau kapan pun bisa. Tapi itu dari maghrib menjelang isya juga boleh ya. Cuma aku nggak menyampaikan itu karena Hasan ya. Ustazah, zikir apa supaya kita dapat rezeki lebih? Kalau mau baca aja zikir semacam, agak susah sih. Kalau mau rezeki lebih coba lakukan sholat hajat aja dan jangan lupa sedekah subuh, sholawat dan sholat duha ya.
Ustazah, amin amin Mbak Nanci, thank you ya. Qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat, boleh nggak? Udah mantap itu, oke lah. Ya qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Hasad itu apa artinya? Hasad itu iri dengki, ya. Iri nengok kelebihan orang, itu hasad, ya. Walikulli ni'matin mahsud. Setiap ada nikmat yang terjadi pada diri kita akan ada orang-orang yang hasad, ya. Ustazah, sholat duha paling baik berapa rakaat? Kalau paling baiknya ya 12 rakaat lah, ya kan? Minimal 2, maksimal 12, ya. Minimal 2, maksimal 12. Kalau mau 12 ya 2, 2, 2, 2, 2, 2. Artinya 6 kali salam, ya. Ustazah, kalau berdoa ingin ketemu baginda Nabi boleh nggak? Boleh. Sambil teman-teman memperbanyak amalan untuk bertemu dengan baginda Nabi. Misalnya teman-teman memuliakan anak yatim. Ana wa kafilul yatim kalhatain. Kalhatain. Aku dengan orang yang memuliakan anak yatim di surga nanti seperti ini dekat. Ya itu bisa. Atau dengan sholawat biar dapat syafaat. Itu bisa ya. Ustazah, besok puasa apa? Besok masih puasa Senin dan Kamis aja. Seperti biasa. Ustazah, oke. Gimana hukumnya orang yang sudah ngasih barang tapi minta dikembalikan? Haram. Haram hukumnya membeli barang dan kemudian meminta kembali. Barang itu haram secara zatnya. Perbuatan dia juga perbuatan haram. Makanya seandainya teman-teman ngasih barang sama orang sedikit pun gak boleh diambil lagi. Aku banyak dapat cerita suami istri bercerai malah dia ambil. Dia minta lagi baju yang pernah dia kasih. Dia minta handphone yang pernah dia kasih. Nah, itu gak boleh ya. Haram ya. Ustazah, oke. Membaca sholawat Jibril itu apakah sholawat? Ya sholawat itu Jibril itu ya sholawat juga. Sama aja ya. Ustazah, oke. Oke. Sholat tasbih itu caranya sulit ya teman-teman ya. Jadi untuk sholat tasbih itu teman-teman coba searching aja di TikToknya aku. Sholat tasbih Nela Luki. Nanti akan muncul di video aku itu tata cara sholat tasbih ya. Ustazah, berarti sholat akhir tahun nanti sore apa besok sore? Sholat akhir tahun teman-teman dapat itu dari mana ya? Izin ya, minta maaf ya teman-teman, nggak ada sholat akhir tahun. Guys, teman-teman masih hidup nggak di sana? Masih ada orang kok? Oke, aman ya. Nah, error nih aku nih, tidak ada sholat akhir tahun, tidak ada sholat awal tahun ya. Oke, hidup ya, nggak ada teman-teman ya. Oke, kalau doa, doa tadi sholat. Kalau doa besok. Kalau doa besok habis asar sebelum maghrib ya. Habis asar sebelum maghrib teman-teman doa akhir tahun. Lalu sholat maghrib, hidup ya Mbak Sifa ya. Lalu kemudian sholat maghrib, lalu ba'diyah maghrib, lalu doa awal tahun ya. Kalau sholat akhir tahun enggak ada. Ya, oke ya. Oke, Ustazah, oke. Hamalan apa biar dapat keturunan? Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, ada ya Mbak Akun. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Siap ya. Nah itu dia. Kalau puasanya boleh. Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Share-share tautan, tap-tap layarnya ya teman-teman ya. Tentang puasanya. Kalau puasa itu untuk bulan Muharram, nih kita ngulang-ngulang lagi nih guys. Nggak selesai nih sampai puasa Asyura nanti nih. Nggak apa-apa. Jadi gini, besok adalah maghrib 1 Muharram. Hari Jumat 1 Muharram. Jadi besok sebelum maghrib teman-teman baca doa akhir tahun. Lalu sholat maghrib, lalu ba'diyah maghrib, lalu kemudian baca doa awal tahun. Sampai paham. Puasanya kapan? Puasanya itu besti nanti tanggal 9-10 Muharram. Namanya puasa Tasu'a dan Asyura. Hari Sabtu dan Minggu depan.
Bukan minggu ini, Sabtu dan minggu depan. Nah, besok mau puasa nggak, Zah? Kalau mau puasa di 10 malam pertama Muharram boleh, tidak ada larangannya. Cuma teman-teman perginya ke puasa-puasa yang masyhur aja. Misalnya besok Senin Kamis, kemudian Jumat puasa Kodo, Sabtu Minggu Kodo, Senin Kamis, Selasa Rabu Kodo. Nah, misalnya nanti Kamis Senin Kamis, Jumat Kodo lagi, Sabtu Tasua, Minggu Asyuro gitu. Nanti Seninnya puasa Senin Kamis lagi, boleh kayak gitu. Paham ya? Jadi boleh aja, tidak ada masalah ya. Ustazah, oke, baca Al-Fatihah tapi tajwidnya salah, ndak boleh. Khusus Al-Fatihah dalam sholat harus tepat makharijul hurufnya, harus tepat panjang pendeknya. Menghilangkan satu huruf dalam Al-Quran menurut Imam Nawawi sama dengan menghilangkan atau tidak membaca mat dalam Al-Fatihah. Mat siap Mbak Bes ya, mat itu kayak gini ya guys, panjang-panjang itu loh. Panjang pendeknya salah, maka iya Mbak Muji. Jadi dia tidak sama dengan menghilangkan satu huruf dalam Al-Quran. Jadi Al-Fatihahnya usahakan benar ya. Ustazah gemes, emang favorit generasi milenial. Siap Mbak Siji ya. Generasi milenial, edisi micin. Oke, gitu ya. Aman ya teman-teman ya. Ustazah mau tanya, oke sebentar ya. Bagaimana hukumnya? Sebentar ya. Kalau menstruasi gimana? Kalau menstruasi tetap bisa baca doa awal dan akhir tahun, bisa ya. Besok adalah awal tahun, setelah maghrib, sebelum maghrib akhir tahun. Wanita haid itu boleh baca doa awal dan akhir tahun. Siap Mbak Sumi, boleh bersalawat, boleh mengingat kekurangan diri, boleh berzikir, boleh berdoa, boleh mengulang hafalan dalam hati, boleh ingat aku, boleh ingat masa lalu, boleh nggak apa-apa. Yang penting nggak puasa dan nggak sholat ya. Ustazah, oke, baca Yasin boleh nggak? Besok, nggak ada larangan. Besok baca Yasin boleh ya. Ustazah, oke. Kalau pinjam uang tapi kita mampu, dosa nggak? Kita meminjam. Kalau ada yang pinjam uang tapi kita mampu, dosa nggak kalau kita tidak meminjamkan? Enggak. Meminjamkan uang kepada orang itu tidak wajib ya, itu sunnah saja ya, itu sunnah saja. Kalau mau kasih sedikit nggak masalah ya, daripada pinjamkan terus dia nggak ganti, kita sakit hati, ujungnya kita nggak ikhlas ya. Ustazah mau puasa awal tahun, niatkan aja ganti utang puasa, kodo ya, kodo puasa ya. Ustazah, iya kalau puasa besok boleh puasa. Besok tidak jadwal haram puasa. Jadi bulan Muharram boleh berpuasa. Bulan Muharram boleh berpuasa ya teman-teman ya. Bulan Muharram boleh berpuasa, tidak jadi masalah ya. Jadi nggak ada problem ya teman-teman ya. Kalau mau berpuasa di bulan Muharram nggak ada masalah. Mau puasa kodo boleh, Senin Kamis boleh, Yaumul Bid boleh, nggak masalah ya. Ustazah, oke. Bolehkah sholat sunat qobliyah setelah iqomah? Boleh. Sholat sunat qobliyah setelah iqomah itu tidak jadi masalah. Sholat sunat qobliyah itu bisa dilakukan selagi masih ada waktu sholat. Misalnya nih azan zuhur jam 12:10. Lalu teman-teman baru sholat jam 1. Boleh aja qobliyah dulu, lalu kemudian sholat zuhur, lalu kemudian ba'diyah. Oke, selagi masih ada waktu sholatnya ya. Ustazah, iya kalau niat puasa Muharram sekaligus puasa kodo, satu niat satu amal ya. Usahakan satu niat satu amal karena yang satu wajib, yang satu sunnah. Ustazah, qobliyah zuhur berapa rakaat? Oke, teman-teman aku ulang ya, yang udah hafal boleh bantu catat, nanti aku sematkan. Sholat sunat qobliyah dan ba'diyah. Hari ini puasa Tasu'a kah? Enggak.
Oke, itu dulu. Qabliyah dan ba'diyah ya. Salat qabliyah dan ba'diyah itu bisa dikerjakan 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Aku ulang. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Oke, gila. Kok tahu? Mbak Arzafa bilang aku gila. Aku jawab kok tahu. Ada-ada aja aku nih ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Aman ya. Apa benar satu Asyura minum susu putih? Enggak. Ya. Enggak. Oh, ulang Ustazah. Boleh ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Aku ulang, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ya kan? Nah, alhamdulillah sekarang aku udah jalanin sholat rawatib tuh, Masya Allah. Dah, itu yang sangat sunnah muakkad ya. Nah, tapi ada sholat sunnah yang tidak muakkad. Jadi dia sholat biasa. Dia sholat biasa ya. Nah, kapan itu? Jadi sunnahnya sunnah biasa ya. Yaitu 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah isya ya. Ada dong ya. 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Itu dia sunnah biasa. Udah paham belum teman-teman? Udah paham belum? Kalau qabliyah zuhur 2 rakaat doang boleh ya. Jadi 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya itu dia sunnah biasa. Jadi dia tidak sunnah muakkad yang sangat dianjurkan gitu ya. Nah, jadi dia sunnah biasa ya. Sekarang aku rajin sunnah muakkad semenjak belajar kajian online. Mantap, Masya Allah ya. Oke. Ustazah, kalau sholat subuh sebelum mandi junub nggak bisa. Mandilah dulu ya. Ustazah, ya oke, aman ya. 1 Muharram hari Kamis atau Jumat? Dua-duanya. 1 Muharram tuh hari Jumat ya. Cuma pergantian waktu dalam Islam itu dimulai dari maghrib ya. Nah, jadi besok maghrib itu udah 1 Muharram. Asar tidak sunnah muakkad. Ada sholat sunnah sebelum asar ada. Tapi status hukumnya sunnah biasa, bukan sunnah muakkad ya. Oke, Ustazah, adakah puasa sunnah akhir tahun? Gak ada. Kalau mau perginya ke puasa qodho aja ya. Ustazah, kapan puasa Muharram? Oke, kita pengumuman lagi guys. Bangun. Pengumuman lagi guys. Oke, pengumuman. Nah, ya guys, pengumuman dulu guys. Ya, pengumuman pakai remote AC ya guys. Harga 2.000 perak. Pengumuman yang pertama, besok itu maghrib itu adalah awal tahun dan akhir tahun. Jadi tahun baru Islam itu hari Jumat lusa. Tapi besok itu maghrib itu udah besok adalah 1 Muharram. Karena pergantian waktu dalam Islam adalah maghrib. Oke, pengumuman. Aku jelaskan lagi. Jadi besok sebelum maghrib teman-teman baca doa akhir tahun. Oke, lalu kemudian sholat maghrib, lalu ba'diyah maghrib, lalu kemudian teman-teman melakukan doa awal tahun. Sebelum maghrib akhir tahun, setelah maghrib awal tahun, besok itu. Ini kan Rabu, besok itu ya, besok. Oke. Nah, terus puasanya ada nggak Ustazah? Puasa yang disunahkan di bulan Muharram itu khusus untuk Muharram itu cuma tanggal 9, 10 Muharram. Itu di hari Sabtu dan Minggu tanggal 5, 6 Juli. Nah, tapi aku pengen puasa mulai dari besok Ustazah gitu. Aku pengen puasa 10 hari di bulan Muharram pokoknya. Bisa, tidak ada masalah ya. Caranya gimana? Besok puasa Senin dan Kamis.
Kemudian Jumat puasa kodo. Yang belum kodo boleh diambil kesempatan. Sabtu kodo, Minggu kodo, Senin Kamis lagi, Selasa Rabu kodo lagi, Kamis Senin Kamis lagi, Jumat kodo lagi, Sabtu Minggu Tasu'a dan Asyura. Itu bisa kan? Nah, hari Senin Kamis lagi. Kayak gitu guys. Boleh nggak? Boleh banget teman-teman. Demikian pengumuman dari aku dan mari tidur ya. Dah ya guys. Udah aman ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, doa awal tahun dan akhir tahun boleh dilihat di buku Majmu' Syarif atau di googling aja, dibaca aja ya. Kalau ambil Tasu'a dan Asyura aja boleh, nggak masalah ya. Tasu'a dan Asyura aja nggak masalah ya. Ustazah, bolehkah puasa hari Jumat aja? Nggak boleh. Puasa Jumat sendiri nggak boleh. Kalau mau tambah dengan puasa hari Senin dan Kamis ya. Aman, apakah pengumuman aku diterima dan sudahkah aku lulus jadi pembawa berita? Ustazah, kalau sholat qobliyah subuh sebelum azan berkumandang boleh nggak? Nggak boleh ya. Yang namanya qobliyah itu harus azan dulu baru bisa qobliyah. Oke. Misalnya nih qobliyah zuhur. Azan zuhur dulu, baru qobliyah zuhur. Qobliyah asar, azan asar dulu, baru qobliyah asar. Qobliyah subuh, azan subuh dulu, baru qobliyah subuh. Boleh selagi masih ada waktu sholatnya, maka udah masih boleh. Terima kasih, pengumuman dah diterima dari tadi pagi. Siap ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, benar nggak tanggal 10 Muharram lebaran anak yatim? Wallahu a'lam bishawab. Ya, Asyura hari apa? Asyura itu tanggal 10 Muharram ya. Oke. Ustazah, bentar dulu ya. Qobliyah dilakukan betul setelah azan ya. Oke, siap Mbak Spill Skincare ya. Oke, Ustazah, kalau lupa kunut diganti. Kalau teman-teman lupa nggak hafal kunut, nggak usah dipaksakan kunut ya. Nah, nggak usah dipaksakan kunut. Karena kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Emang ada qobliyah asar ada, tapi sunnah biasa. Dia tidak sunnah muakkad ya. Kalau sholat di masjid nggak bisa qobliyah dong Zah? Bisa ketika teman-teman nyampainya setelah azan bisa ya. Ustazah kalau apa fadilah sunat biasa dengan sunnah muakkad? Beda. Kalau sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan, mendekati wajib. Kalau sunnah biasa itu sunnah ghairu muakkad, sunnah yang seperti sunnah sahur, sunnah tahajud ya. Tapi kalau yang sunnah muakkad tadi kerjakan tuh, kalau bisa jangan tinggal tuh. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah Isya. Oke, aman ya, mantap ya. Ustazah, oke. Nah, ini dia, ini yang sunnah muakkad nih. Aku sematkan di bawah ya, teman-teman ya. Manalah dia nih ya. Oke, sebentar ya. Udah terbang dia ke Sidratul Muntaha guys. Tadi aku mau nyematin guys. Ya udah terbang dia ke Sidratul Muntaha guys ya. Pokoknya lakukan ya. Ustazah, kalau lagi hadas besar, bolehkah membersihkan musola? Wanita haid masuk masjid, itu ada 4 pendapat ulama madhab. Ada yang mengatakan tidak boleh masuk, 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk, tapi nggak boleh duduk ya. Ustazah, qobliyah subuh di rumah sendiri boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Selagi masih ada waktu subuhnya. Jadi gini guys, qobliyah dan ba'diyah itu guys boleh dilakukan di rumah guys. Boleh banget guys ya Mbak Zara. Contoh, azan zuhur jam 12:10, pura-puranya lah ya kan. Lalu teman-teman baru sholat zuhurnya jam 1 siang. Boleh aja teman-teman qobliyah zuhur dulu 4 rakaat atau 2 rakaat. Lalu sholat zuhur, lalu ba'diyah zuhur 2 rakaat. Mantap, ya kan? Apalagi, aman ya?
Ustazah, niat puasa Asyura dan Tasu'a digabung dengan Qadha. Abu Zakaria menyatakan boleh, tapi Imam Asy-Syarqawi mengatakan tidak afdol. Saran aku udahlah, ndak usah hitung-hitungan sama Allah, satu niat, satu amal aja lah. Yang satu wajib, yang satu sunnah, ya kan? Ustazah, jelasin sholat syuruk. Siapa yang sholat subuh 2 rakaat ke masjid, lalu dia nggak pulang dari masjid, dia tetap di masjid atau dia di musola, dia mengingat kekurangan diri, kemudian dia itu berzikir, dia sholawat, dia baca Quran, gitu ya. Nah, lalu sampai datang waktu syuruk gitu ya. Sampai datang waktu syuruk gitu ya. Maka dia sholat syuruk 2 rakaat di masjid itu. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Maka dia dapat pahala haji dan umroh ya. Oke, aman ya. Ustazah, iya, Asyura jatuhnya hari apa? Hari Minggu tanggal 6 Juli. Qobliyah zuhur 4 rakaat sebaiknya 1 kali salam atau 2 kali salam. Dua-duanya baik kok. Ustazah, dua-duanya nggak apa-apa ya. Ustazah, kalau subuhnya kesiangan masih boleh nggak qobliyah subuh? Selagi masih ada waktu subuhnya masih boleh. Tapi kalau waktu subuhnya udah habis, fokus ke sholat subuh aja. Ustazah, telat sholat zuhur setelah selesai zuhur baru masuk waktu asar. Apakah ambil wudhu lagi? Ambil wudhu itu kalau nggak batal nggak diambil lagi nggak apa-apa. Misalnya nih maghrib ngambil wudhu nggak batal menjelang isya. Isya nggak wudhu lagi nggak apa-apa. Beda dengan tayamum. Kalau tayamum dia harus wudhu lagi walaupun belum batal. Ustazah, 5:30 masih bisa qobliyah subuh nggak? Tergantung sih. Kalau waktu sholat di tempat teman-teman masih ada masih bisa. Tapi aku rasa kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah itu udah nggak bisa sih. Coba pastikan jadwal subuh ya. Pokoknya intinya gini guys. Sholat qobliyah itu masih bisa dilakukan selagi masih ada waktu subuhnya. Sementara problemnya adalah kita itu beda daerah. Kalau di tempatku itu 5:30 masih bisa qobliyah subuh. Kalau di tempat teman-teman masih bisa atau enggaknya aku nggak terlalu paham. Intinya guys, pokoknya kalau masih ada waktu subuhnya masih bisa. Paham nggak teman-teman? Oke, paham ya? Aman ya. Ustazah, saat iqomah berkemandang itu waktu qobliyah zah. Sebelum iqomah juga udah bisa. Intinya adalah sebelum sholat fardu ya. Ustazah, aman ya. Kalau kesiangan sholat subuh jam 6 masih bisa sholat subuh, qobliyah subuh nggak? Kurang tahu ya. Kalau di tempat aku jam 6 tuh waktu subuh udah mau habis. Itu biasanya sholat subuh aja langsung. Tapi di tempat teman-teman jam 6 masih ada sholat subuh nggak sih? Pokoknya selagi masih ada waktu subuhnya, nggak mepet-mepet habis waktu, boleh qobliyah subuh ya. Oke. Ustazah, oke. Apa lihat-lihat? Ini ngetiknya kayak rudal, ku tengok ya kan. Masya Allah, semua pengen masuk surga nih. Ustazah, ada apa? Kalau Isya, apanya yang Isya? Kalau Isya gimana? Kalau Isya kan batasnya azan subuh kan. Misalnya nih sholat isyanya jam 9 malam. Boleh aja qobliyah isya dulu. Lalu sholat isya. Lalu ba'diyah isya. Oke? Ya. Ustazah, kalau dalam keadaan tertentu bolehkah kita sholat duluan ketika belum azan? Nggak boleh. Belum azan, belum masuk waktu sholat. Jadi tapi azan tuh nggak kedengeran di tempatku Zah. Yang penting teman-teman yakin itu udah masuk waktu sholat, udah boleh. Nggak harus denger azan sih. Intinya adalah sholat itu dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat. Oke ya. Ustazah, iya saya dengar dari ustadz lain qobliyah subuh boleh dilakukan walaupun udah jam 11. Ustazah maaf ya, saya dengar dari ustadz lain qobliyah subuh boleh dilakukan walaupun udah jam 11. Tidak mungkin ini, tidak mungkin.
Ya, tidak mungkin banget ya. Mungkin pertama takutnya itu video terpotong, orang motong-motong. Yang kedua, mungkin salah sebut aja ustadznya, kita berbaik sangka aja. Yang ketiga, mungkin proses transmisi informasinya yang keliru, ya. Yang keempat, mungkin kita salah dengar saja, ya. Nah, mungkin ya. Tapi itu tidak mungkin ya, teman-teman ya. Qobliyah subuh tidak mungkin. Qobliyah subuh itu kalau udah habis waktu subuh dia udah nggak bisa. Kalau duha masih bisa. Kalau duha masih bisa jam 11. Pokoknya duha itu guys sebelum masuk waktu 1 jam menjelang azan subuh. Katanya kalau ketiduran tidak boleh. Yang namanya qobliyah itu selagi masih gini guys. Yang namanya qobliyah itu boleh dilakukan selagi masih ada waktu sholatnya. Kalau kita ke masjid kan jelas tuh kan. Misalnya nih kita azan subuh. Kita datang ke masjid duguduk gitu kan. Lalu kita antara azan dan iqomah qobliyah subuh. Lalu kita sholat subuh. Kan jelas itu boleh. Cuman kalau seandainya kita itu nggak ke masjid. Tapi kita sholatnya tuh di rumah. Orang misalnya azan jam 4.30 subuh. Lalu kita baru bangun jam 5. Itu boleh kita melakukan qobliyah subuh lalu sholat subuh. Selagi masih ada waktu subuhnya. Kalau sudah jam 11 sudah nggak bisa. Subuh jam 4. Waktu habis subuh jam 6 kah? Lebih kurang jam 6. Ya, oke. Oh gitu Ustazah, saya selalu kesiangan bangun jam 8 dan saya qobliyah subuh di jam 8. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Yang lalu biar berlalu ya. Ke depan kita perbaiki ya. Mulai malam ini Mbak ambil alarm yang gedenya gede gambreng. Mbak letakkan di atas lemari. Ambil kursi waktu meletaknya. Nanti pas Mbak bangun gitu ya. Mbak bunyi alarmnya jam 5. Mbak ambil kursi dulu. Lalu kemudian Mbak matikan alarm di atas kursi. Itu nanti nggak ngantuk lagi kok ya. Nggak apa-apa, yang lalu biarlah berlalu. Ke depan kita perbaiki. Jangan sholat subuhnya jam 8 ya. Sholat subuhnya ya di jadwal subuh ya teman-teman ya. Nah mungkin itu ada kesalahpahaman aja sih. Nggak apa-apa, ke depan kita perbaiki ya. Oke. Nah jadi cara bangun subuh tuh kayak gitu. Jangan letakkan alarm di depan kita. Letakkan alarm jauh ya. Sehingga pas kita jalan tuh ngantuknya hilang. Oke. Semoga ke depan kita perbaiki ya. Oh gitu ya. Ada yang bilang qobliyah subuh bisa jam 11 ya. Oh iya. Ustazah kalau amalan ayat kursi 41 kali tidak masyhur ya. Kalau mau dilakukan gak masalah ya. Ustazah saya mau nanya apakah hukum suami tidak kasih nafkah berdosa besar? Seorang suami harus memberikan nafkah kepada istrinya. Saking wajibnya memberikan nafkah kepada istri, suami yang belum bekerja dimakruhkan menikah. Lebih baik dia menahan nafsu syahwatnya dengan berpuasa dan berolahraga, berdosa besar ya. Ustazah, qobliyah asar itu ada nggak? Qobliyah asar ada sih, hanya saja sunnah biasa ya, tidak sunnah muakkad ya teman-teman ya. Oke, begitu ya Ustazah. Saya mengira, oh iya nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Begitu ya Ustazah, saya mengira qobliyah subuh itu sebelum azan. Kalau sebelum azan tahajud namanya ya. Jadi aku ulang boleh ya teman-teman ya. Sepertinya banyak informasi yang beredar yang membuat teman-teman agak bingung ya. Jadi intinya guys, sholat sunnah itu ya teman-teman ya. Aku ulang ya, aku ulang boleh ya. Oke, aku ulang boleh. Oke, jadi intinya gini guys. Ada namanya di dunia ini sholat rawatib. Si rawatib ini punya 2 anak. Kayak gitulah pura-puranya guys. Siapakah anaknya ini? Adalah si qobliyah dan si ba'diyah gitulah. Qobliyah itu sebelum sholat fardu. Ba'diyah itu setelah sholat fardu. Nih biar lebih paham. Nah, dan hukumnya itu ada 2 lagi guys. Yaitu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Kalau bisa jangan ditinggalkan. Dan ada yang sunnah ghairu muakkad, sunnah biasa. Tidak terlalu dianjurkan, kayak gitulah. Tapi dia sunnah juga. Nah aku jelaskan satu persatu nih. Yang sunnah muakkad nih, pelan-pelan ya.
Yang kalau bisa catat boleh ditulis bantu ketik, nanti aku jelasin. Nanti aku sematin. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Sunnah muakkad. Kalau bisa jangan ditinggalkan. Yang kedua adalah 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Boleh screen recorder tapi bukan untuk di-share. Silakan untuk kepentingan pribadi nggak apa-apa ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini sunnah yang sangat dianjurkan. Kayak gitulah bahasa gampangnya lah ya kan. Nah sementara 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya itu sunnah biasa saja. Jadi tidak dilakukan, ya rugi juga sih karena dia sunnah ya kan. Nah jadi yang sunnah biasa itu adalah 2 rakaat sebelum zuhur, sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah isya ya. Nah itulah namanya sholat ya, itu qobliyah ya. Asar itu ada qobliyahnya tapi tidak sunnah muakkad. Dia sunnah biasa saja. Sementara lozah kok aku ba'diyah zuhur 4 rakaat. Tidak apa-apa. 4 rakaat ba'diyah zuhur nggak apa-apa. 2 rakaatnya sunnah muakkad. 2 rakaatnya sunnah biasa. Nah tapi kalau habis asar dan habis maghrib nggak bisa. Nah ini kapan dilakukan ini? Dilakukan adalah selagi masih ada waktu sholat. Misalnya teman-teman di rumah nggak ke masjid, cacaknya gitu kan. Azan zuhur jam 12 lewat 10 kayak gitu kan. Lalu teman-teman baru sholat zuhurnya jam 1. Boleh aja 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 4 rakaat zuhur, 2 rakaat setelah zuhur boleh. Kalau witir itu sunnah muakkad. Jangan tinggalkan witir. Witir itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad tuh ya. Rasulullah pernah menyatakan bahwa jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Puasa yaumul bid, sholat witir, dan sholat duha. Rasulullah tuh tak pernah tinggalkan witir guys. Tapi Rasulullah tuh pernah tinggalkan tahajud. Rasulullah tuh tak pernah tinggalkan witir. Tapi Rasulullah itu pernah tinggalkan taraweh. Paham? Paham ya? Oke. Gitu ya. Aman ya teman-teman ya. Nah, kalau sholat fajar itu sama dengan qobliyah subuh. Tapi si qobliyah tadi diusahakan melakukannya, bukan diusahakan, harus azan dulu ya. Nah, kalau witir itu sunnah muakkad juga. Cuman kan posisinya dari habis isya sampai azan subuh. Dari habis isya sampai azan subuh. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat kan. Habis isya, ba'diyah isya dulu. Ya dong, karena kan ba'diyah isya tadi cerita kita kan dia sunnah muakkad kan. Habis sholat isya, ba'diyah isya dulu, lalu kemudian sholat witir boleh, nggak apa-apa. Nanti tengah malam kalau mau tahajud boleh, tapi nggak boleh witir lagi karena witir cuman boleh 1 kali ya. Nah kalau witir itu 1 rakaat silahkan, mau 3 rakaat silahkan, ayatnya bebas aja. Tapi usahakan di rakaat ganjilnya itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Mantap ya. Aman? Yang baru mampir klik tuh foto aku yang di pojok kiri atas. Semoga kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Aman teman-teman. Tidak apa-apa kita ulang-ulang. Pada bingung ya kan. Daripada qobliyah subuhnya jam 11 lebih baik kita ulang kan. Aman ya. Aman ya. Mantap ya kan. Sholat duha 4 rakaat nggak masalah. Bisa 2-2 nggak masalah ya. Oke. Ustazah mau cerita apapun tetap nggak bisa. Saya sholat, nanti minum madu rambutan mbak. Mbak mau lakukan sholat tadi, lututnya sakit, mbak minumnya madu rambutan. Aku udah sediakan madunya ya. Semua ada solusinya guys, semua ada solusinya, bismillah ya. Yang pengapuran, mbak nih dia bilang, saya nggak bisa sholat. Ya sebanyak-banyak itu sholat nggak bisa, lututnya sakit, nggak apa-apa, sholat duduk, sholat sunnah juga nggak apa-apa. Nanti minum madu rambutannya yang pengapuran, saraf kejepit, rematik, prostat, hernia, ambeien, minumnya madu rambutan. Nanti teman-teman tinggal CO.
Ustazah, emang ada anjuran besok Muharram setelah maghrib baca Yasin 3 kali, dalil Hasan kalau mau dilakukan boleh ya. Ustazah, niatnya kalau duha 4 rakaat, sengaja aku sholat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku sholat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Tapi dua-dua aja lah, bingung nanti teman-teman caranya. Kalau 4 rakaat tuh dia nggak pakai ayat pendek loh. Kalau 4 rakaat tuh dia nggak pakai tahiyat awal loh. Ya, dua-dua aja lah ya. Ustazah, sholat itu lutut dulu atau tangan dulu kalau sujud? Lutut dulu. Jadi kalau mau sujud, lutut dulu. Lutut, cus, baru tangan. Cuman kan banyak orang yang sakit kakinya. Iya kan? Ujung-ujungnya tangan duluan. Nah nanti minum madu rambutan itu yang sering aku spill itu. Ya kayak pengapuran, nyeri sendi, sakit tulang, tumit, lutut, pinggang, pengapuran, ambeien. Ya minum madu rambutan. Tapi kalau teman-teman ada kendala seperti asam urat, asam lambung, hipertensi, kolesterol, ya kemudian semacam keputihan, terus keputihan gitu kan. Jerigen kosong madu numpuk, udah mau CO lagi, siap ya. Haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, ya itu adalah madunya akasia. 2 madu itu dibeli aja, nanti aku turunkan harganya kalau beli 2. Kalau mau beli satu-satu boleh juga ya. Sakit lutut, bangun tidur tumit sakit, itu madunya rambutan ya. Ustazah, yang sakit kadang tangan dulu Zah baru lutut saat sujud, benar. Nah tapi insya Allah kalau diminum madunya jangan